Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, kemurahanmu sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 44 sampai dengan ayat 47 yang berbunyi demikian. Tubuh jiwani ditaburkan, tubuh rohani dibangkitkan, ada tubuh jiwani, ada pula tubuh rohani. Demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir sebagai roh yang memberikan hidup. Namun yang pertama bukanlah apa yang rohani, tetapi apa yang jiwani, baru sesudah itu apa yang rohani. Manusia pertama adalah dari bumi, berasal dari tanah. Manusia kedua adalah dari surga, yaitu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ketika Yahweh ciptakan manusia itu sebenarnya diciptakan segambar dengan Yahweh, secitra atau memiliki sifat yang sama seperti Yahweh. Tetapi setelah manusia melanggar firman Yahweh karena dipengaruhi oleh si iblis, maka gambar dan citra Yahweh itu hilang dari diri manusia. Dan manusia cenderung melakukan dosa, melakukan kejahatan, hal-hal yang najis karena sudah dikendalikan oleh roh jahat. Maka dikatakan tadi, manusia pertama dari bumi berasal dari tanah, manusia kedua adalah dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini saya berikan temanya manusia rohaniah. Sekali lagi, manusia rohaniah. Artinya manusia yang sudah diperbaharui oleh firman Yahweh dan Roh Kudus. Kita tahu di dunia ini banyak manusia, suku bangsa, bahasa yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, dan juga karakter yang berbeda-beda. Namun kita tahu sifat manusia setelah jatuh dalam dosa, yaitu penuh dengan sifat sombong, angkuh, egois, menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan mata, keangkuhan harga dirinya. Jadi ini merupakan pekerjaan dari roh jahat tadi. Nah, kita tahu ketika Yesus datang ke dunia, dia lahir sebagai manusia, sama seperti manusia dikandung 9 bulan, lahir sebagaimana manusia biasa, dan semakin besar dia melakukan perintah Yahweh, dan apa yang dia kerjakan hanya untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu menjadi manusia rohaniah. Nah, apa artinya manusia rohaniah tadi? Manusia rohaniah adalah manusia yang taat kepada firman Yahweh, melakukan seluruh kehendak Yahweh, apa yang diperintahkan dilakukan, dan itu dilakukan oleh Yesus HaMasiah. Maka ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi." Dan dia siap untuk disalib. Untuk apa? Menebus dosa manusia yang sudah kotor, yang sudah najis, supaya kembali kepada manusia yang rohaniah. Nah, bagaimana ciri-ciri manusia yang rohaniah? Yang pertama-tama, ia selalu memberi yang terbaik buat Yahweh.
Kita ingat dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-13, bagaimana Yahweh berfirman kepada Abraham, "Abraham, ya aku di sini. Berikan anak yang kau kasihi itu persembahkan kepadaku darah Moria." Kita tahu Abraham menunggu Ishak selama 25 tahun. Setelah Ishak mulai besar, harus dipersembahkan, dan Abraham itu taat kepada Yahweh, tidak menolak. Pada saat Abraham sedang menyusun kayu mengikat Ishak dan dia mau menyembelih Ishak itu, datang firman Yahweh, "Abraham, Abraham, ya Yahweh, aku di sini. Jangan kau apakan anakmu itu. Aku tahu engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu." Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, dalam Roh Kudus, kita memberi yang terbaik kepada Yahweh. Yang kedua, orang yang manusia rohaniah, ia selalu bersyukur dalam segala kesulitan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, setelah Ayub kehilangan harta seluruhnya, 10 anaknya meninggal, Ayub berkata, "Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa kepada Yahweh. Kita lihat di sini, jika engkau mengalami kesulitan, ditipu orang, baru hal sekian nilainya, engkau bersungut-sungut, bahkan mungkin engkau pidanakan dan segala macam, engkau belajar manusia rohaniah, belajar untuk mengucap syukur dalam segala kesulitan, dalam segala hal yang tidak menyenangkan seperti Ayub tadi. Kalau ada Yeshua HaMasiah di hatimu, sebagaimana ketika Yeshua HaMasiah sedang di atas kayu salib, dia berkata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu yang perlu kita teladani sehingga kita belajar bersyukur. Apapun kesulitan atau penderitaan yang kita alami, harus belajar bersyukur. Itu ciri-ciri manusia rohani yang kedua. Yang ketiga, ia selalu membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Dalam Kejadian pasal 45 ayat 3-9, bagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya setelah Yusuf berhasil di Mesir, "Akulah Yusuf yang kau jual itu. Jangan takut, sekalipun engkau menjual aku menyediakan makan dan minum bagimu, dan tinggallah di sini karena kelaparan ini masih akan lama lagi." Kita lihat di sini bahwa manusia yang rohaniah membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Kita ingat juga hal yang sama dilakukan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60, bagaimana dia berkata, "Bapa," saat dia dilemparin batu karena memberitakan Injil, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kejahatan orang dibalaskan dengan kebaikan. Itulah manusia yang rohaniah, bukan jahat dibalas jahat, ya. Itu pekerjaan iblis, manusia duniawi itu namanya. Nah, berikutnya, ia dengan tulus menolong orang yang sedang kesulitan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 34-40, jika kita sudah hidup di dalam Yeshua HaMasiah dipenuhi Roh Kudus, di sini dikatakan, "Hai kamu yang aku kasihi, duduk di sebelah kananku. Ketika aku lapar kau kasih makan, ketika aku haus kasih minum, ketika aku telanjang kasih baju, ketika aku sakit kau rawat, di penjara engkau mengunjungi aku." Orang itu bertanya, "Kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit di penjara?" Apa yang kau lakukan kepada yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku. Kalau kita sudah hidup di dalam Yeshua HaMasiah dipenuhi Roh Kudus,
ada belas kasihan kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan. Jangan engkau berkata, kasihan dia, tapi tidak ada tindakanmu. Cuma no action told only, hanya omong doang. Tuhan Yesus tidak menginginkan demikian, kita harus ada tindakan. Jadi kalau engkau rohanimu sudah hidup, engkau belajar untuk tulus menolong orang-orang sedang kesulitan. Yang berikutnya apa ciri-cirinya orang yang manusia rohani ya? Ia lebih taat kepada perintah Yahweh daripada aturan manusia. Kita ingat dalam Daniel pasal 3 ayat 13-18, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dan kalau mereka tidak mau menyembahnya, mereka akan dibakar hidup-hidup. Tetapi mereka menjawab kepada Sadrak, Mesak, dengar ya Raja, kami tidak mau menyembah patung yang engkau dirikan itu, sebab ada Yahweh yang menolong kami. Tetapi seandainya pun Yahweh tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Dan akibatnya mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 5 kali lipat, dan kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Orang yang hidup dalam rohaninya, bagaimanapun cara iblis mengintimidasi supaya menyembah kepada aturan iblis, dia tidak mau. Sebab apa? Rohaninya, manusia lamanya sudah dimatikan, yang hidup manusia rohania, sehingga dia melawan segala tipu daya daripada si iblis. Berikutnya, bagaimana ciri-ciri manusia rohania? Ia tetap memuji-muji Yahweh dan berdoa sekalipun dalam penderitaan. Itu dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 22-6, bagaimana Paulus dan Silas setelah ditangkap karena memberitakan Injil, disiksa, dianiaya, kakinya dipasung, dimasukkan dalam penjara. Tetapi di dalam penjara mereka tidak nangis, mereka tidak bersungut-sungut atau ngomel, tapi mereka penyembahan, doa, dan bernyanyi yang mengakibatkan runtuh tembok daripada penjara itu, bahkan yang pasung yang mengikat kakinya terlepas. Jadi kalau kita manusia rohania, harusnya kalau kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, bukan ngomel atau bersungut-sungut tadi yang saya katakan, tetapi memuji-muji Yahweh, berdoa dengan tenang, berdoa dengan serius, karena itulah ciri-ciri manusia yang rohaniah. Dikatakan tadi manusia jasmaniah, Adam sudah jatuh dalam dosa, tapi manusia rohaniah, yaitu Yesua, sudah lahir ke dunia dalam bentuk manusia. Dia menderita, saat dia menderita, dia tidak mengomel, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia tetap berdiam dan memuliakan Bapa di surga. Berikutnya, apalagi ciri-ciri manusia yang rohaniah? Ia tetap memberitakan Injil sekalipun sudah dilarang. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 18-20, ahli Taurat memanggil Petrus dan Yohanes, kami beritahukan jangan lagi beritakan nama itu, artinya nama Yesua. Mereka tidak mau menyebut nama Yesua karena dianggap itu terlalu kotor, najis. Jangan beritakan lagi nama itu. Tetapi Petrus menjawab, kami tidak mungkin berhenti untuk memberitakan perbuatan daripada Yesua karena kami sudah menyaksikannya. Kalau rohanimu hidup, selalu memberitakan Injil kepada setiap orang. Sekarang banyak orang suka memberitakan bukan Injil, tapi berita busuk, berita yang tidak baik, ya, fitnah dan segala macam. Kalau rohanimu hidup,
beritakan Injil supaya orang lain diselamatkan. Jangan hanya cerita ke sana kemari menceritakan kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, seolah-olah engkau lebih benar. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, ampuni kesalahan orang supaya Bapa di surga mengampunimu. Jadi belajarlah engkau memberitakan Injil, sekalipun engkau diintimidasi, ditekan, tetap beritakan Injil. Itu ciri-ciri rohani yang hidup, ya, manusia rohani yang hidup. Yang berikutnya, ia tidak suka membeda-bedakan orang. Bagaimana Paulus mengatakan jemaat di Korintus itu dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 4-7, aku dari golongan Paulus, aku golongan Apolos. Paulus berkata, siapa Paulus, siapa Apolos, sama-sama pelayan Yeshua HaMasiah. Kita sudah hidup dalam Yeshua HaMasiah, maka jangan suka membeda-bedakan orang. Di dalam gereja sekarang, kalau pakaiannya bagus, pakai mobil, disuruh duduk di depan. Tapi kalau dia pakaiannya sederhana, ya, tidak mempunyai mobil atau hanya mungkin naik motor, disuruh duduk di belakang. Ini berarti rohanimu mati, rohanimu suam-suam. Jangan seperti itu. Harusnya engkau tidak beda-bedakan orang. Jadi marilah kita menjelang kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua kali, rohani kita harus hidup. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita tidak tertinggal, tapi dibawa masuk dalam kerajaan surga. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi jika seseorang ada di dalam HaMasiah, ia adalah ciptaan baru, apa yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah baru. Jadi kalau kita tadi turunan Adam dan Hawa sudah berdosa, tetapi ketika kita menerima Yeshua HaMasiah dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi manusia yang baru, manusia yang rohania, dan dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami kembali diingatkan agar hidup kami yang sudah ditebus oleh Yeshua HaMasiah dan dipenuhi Roh Kudus menjadi manusia yang rohania, menuruti kehendak Bapa, hidup dalam karakter Bapa, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah hidupkan ini di dalam hati setiap anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, juga pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, jagai semua, seluruh anak-anak-Mu, biarlah rohani mereka semakin hari semakin hidup. Berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.